Selamat siang Pak Menteri. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu karena PKPU Garuda berakhir damai ya Pak. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak soal PKPU Garuda yang berujung damai ini Pak? Setelah Garuda damai, next-nya apa ya Pak? Terus yang kedua, bagaimana dengan kreditur besar yang belum setuju utangnya diverifikasi Pak? Salah satunya itu katanya Boeing ya Pak. Selain Boeing itu ada siapa lagi Pak? Lalu yang terakhir, siapa investor luar negeri yang suntik dana ke Garuda Pak? Apakah Khairul Tanjung bakal suntik modal lagi Pak? Terima kasih Pak. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Pak Ate, dan saya sampaikan bahwa penyelesaian ini konkret, tidak setengah-setengah. Karena dalam melakukan perbaikan sebuah perusahaan, apalagi BUMN yang harus sehat, dan juga bagian kita mengintervensi market seperti harga tiket yang lagi mahal hari ini, kan ini menjadi penyeimbang. Nah, karena itu tentu hasil PKPU ini adalah hasil yang luar biasa maksimal. Karena tadi voternya targetnya 61, kita naikkan 70, ujungnya 97%. Nah, ini menjadi kekuatan hukum yang mengikat, itu yang disampaikan Pak Jaksa Agung dan kepada Pak Ateh tadi sampaikan segala bentuk mengikat. Jadi kalau kita melakukan penyelamatan, ada landasan hukumnya, bukan tebak-tebakan. Nah, ini sudah ada landasan hukumnya. Nah, yang kedua, kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak ikut, ya biasa. Di Jiwasraya pun ada 2% kalau tidak salah tidak ikut. Kalau ini 3%. Nah, tentu resikonya berbeda dengan yang mengikut. Kenapa? Kalau yang mengikut itu sudah direstrukturisasi 20 tahun dan jelas pembayarannya. Nah, kalau yang tidak ikut, ya mungkin akan tertinggal. Dan bukan mungkin kita mengambil posisi tadi tidak membayar, bukan menipu. Karena kan dalam kasus pesawat Garuda ini ada leasing-leasing yang terlalu mahal, di mana rata-rata dunia itu 5%, 4,7%, kita itu sampai hampir 25%. Jadi ada indikasi-indikasi yang tidak sehat. Karena itu ada proses yang namanya penindakan secara tegas. Nah, untuk kedepannya terlalu cepat, ya, bahwa nomor 1 pemerintah hadir dulu sekarang. Pemerintah membuktikan bahwa ini flag carrier pemerintah dengan konsep penyelamatan sebagai payung hukum akan menyentuh 7,5 triliun. Itu dulu yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita lihat apa perbaikan yang kita lakukan ke depan. Yang pasti Garuda ke depan akan fokus kepada domestik, bukan internasional. Yang dulu 70% internasional semuanya rugi, ya ngapain kita bisnis gaya-gayaan? Lebih baik kita memperbaiki domestik kita yang sangat besar marketnya, tetapi luar negerinya sedikit saja. Itu pun umroh, haji, dan kargo. Yang lainnya lebih kepada domestik. Nah, jadi untuk masalah kedepannya masih terlalu dini. Kita fokus yang hari ini dulu. Terima kasih. Kalau Boeing jadi nggak setuju Pak? Sebentar. Ini dulu ini. Ya, terima kasih. Izin Pak Ate, saya Edo dari Ayunya. Pak, itu 8,8 triliun itu korupsi untuk pengadaan pesawatnya aja, atau Pak ada indikasi korupsi lain di internal Garuda? Itu yang pertama. Yang kedua buat Pak Erik, kalau bisa tahu Pak, ini kan yang 2 saksi baru ini kan direktur utama sama direksinya. Ini di masa manajemennya siapa? Apakah manajemen saat ini atau seperti apa Pak? Izin diperjelasin lagi. Ya. Terus lagi, Pak Erik, mungkin ada pemberitaan selain di Garuda, mungkin di BUMN Karya atau BUMN yang lain, ada nggak Pak? Terima kasih. Mas Edo, ini saya sampaikan hitungan-perhitungan kami bahwa kasusnya ini ada audit perhitungan kerugian negara ini dalam kasus pengadaan pesawat CRJ, itu pesawat apa namanya Bombardier itu dengan ATR 72, ada 23 pesawat. Ini pengadaannya yang nilainya terlalu tinggi, sehingga pada saat pengoperasiannya itu nilai biaya operasionalnya itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Ini yang kami hitung dari mulai tahun 2011 sampai dengan 2021.
Itu aja yang bisa kami sampaikan pada pertanyaan ini. Ya. Oke, satu kesempatan lagi untuk Petro. Habis ini secara teknis nanti kita sama Pak Jamirsus secara teknis. Silakan. Pak Jaksa Agung izin mau nanya Pak terkait dengan ES dan juga FS tadi Pak, itu kan keduanya sudah ditahan. Nah nanti untuk proses hukumnya itu akan seperti apa? Terus yang kedua boleh dijelaskan lagi Pak terkait dengan peran dari ES dan juga FS ini, karena kasus ini sebelumnya juga pernah disebutkan di persidangan keduanya Pak. Boleh disampaikan lebih detail Pak, terima kasih. Jadi untuk kasus ES ini tentunya adalah dalam rangka zaman direksi dia, ya. Ini kan terjadinya pada waktu itu, ini pertanggungan jawab atas pelaksanaan kerja selama dia menjabat sebagai direktur. Karena yang di KPK adalah sebatas mengenai suap itu. Ini mulai dari pengadaannya dan tentunya tentang kontrak-kontrak yang ada, itu yang minta pertanggung jawab. Yang pasti bukan nebis ini. Ya, sama. Saya kira itu ya teman-teman media ya. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti akan dilanjutkan secara teknis oleh Pak Jamirsus. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu yang sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya tidak mengulangi, saya hanya menambahkan bahwa ini adalah bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik sesama institusi pemerintah dan tentu dikelola secara profesional dan transparan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat negara dan bangsa ini. Apalagi bagaimana saya tahu tim daripada kejaksaan, seluruh komponen, Pak Jampitsus semua ini bekerja 24 jam untuk memastikan hal-hal yang memang sudah kita sinkronisasikan dan didukung sejak awal dengan audit investigasi dari tentu jajaran BPKP, di mana di bawah kepemimpinan Pak Muhammad Yusuf Ateh sejak awal kita melakukan hal yang kita ingin perbaiki semua. Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap, tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Karena kita tahu kalau kita bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tetapi kan yang penting bagaimana kita meminimasi kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang. Dan program ini juga bukan hanya program penangkapan tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, tetapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua. Alhamdulillah ketika kita mendorong perbaikan yang ada di Jiwasraya sejak tahun 2006 tidak pernah diselesaikan. Dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung, dengan kerjasama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal, kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh. Belum sempurna tapi sudah ke arah yang baik. Begitupun Asal. Dan yang bukti sekarang yang terbaru adalah Garuda, di mana proses hukumnya terjadi, proses restrukturisasinya terjadi. Kemarin bagaimana ada confidence voting yang targetnya hanya 61%, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai di atas 61%, mencapai 97%. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN harus sehat, tetapi
tidak kalah pentingnya BUMN harus hadir dalam mengintervensi yang namanya ketidakseimbangan di ekonomi seperti yang tadi Pak Jaksa Agung sampaikan, apakah nanti kebutuhan pangan dan yang lain-lainnya, di mana Bapak Presiden hari ini sedang sangat concern karena memang pangan ini sangat bergejolak termasuk energi. Nah, ini yang kita dorong, dan saya dengan segala kerendahan hati, dengan tim kami dari BUMN sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak kejaksaan dan tentu pihak BPKP. Dan memang sejak awal pun kita melibatkan tentu lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dalam pencegahan, dan tentu bersama kejaksaan dalam hal perbaikan daripada sistem yang akan dijalankan dan penindakan tegas. Tentu kita akan juga mendorong program lainnya yang saya belum bisa sampaikan hari ini karena tadi baru diskusi. Insya Allah bagaimana kalau kita berkolaborasi profesional, transparan, hasilnya bisa menyeluruh, diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya bersama-sama Menteri BUMN dan Kepala BPKP akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Saya nanti akan bicara kenapa ada dua beliau itu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT Garuda ini tidak lanjut yang lama. Tapi yang utamanya pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur Penyidikan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis ini hitam di sini. Kemudian selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi PT Garuda, kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Garuda. Nanti teman-teman bisa tanyakan kepada Pak BUMN. Kemudian yang kedua, Kejaksaan juga melakukan penyelidikan perkara pidana korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS
pada PT SM dan pada PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI, artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri. Ini mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya yang dirugikan adalah para UMKM. Ini ada sangat-sangat menyedihkan. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara, di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2012, tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dan juga bukan nanti dengan ada Pak Menteri, ini juga mempengaruhi usaha PN Garam milik BUMN, di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkannya. Dan untuk itu kenapa saya meminta Pak Menteri datang di sini. Kemudian yang ketiga, Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group dengan uraian sebagai berikut. Uraian singkatnya, itu PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara perekonomian negara, di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa. Kemudian pemiliknya adalah kita sebutkan adalah PT dulu, ya, PT Duta Palma ini pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK. Nah, selama dia melakukan perbuatan itu, bahkan selama DPO, perusahaan ini menggunakan profesional, tetapi keuangannya langsung dikirim berada di mana orang DPO itu berada. Kemudian kira-kira 2 minggu yang lalu kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut, dan penyitaan itu kami titipkan ke PTPN ya, ke PTPN 5 ini di daerah Riau. Artinya lagi, kenapa saya juga mengundang Pak Menteri untuk di sini? Kami akan menitipkan, kami sudah menitipkan lahan-lahan itu, sehingga nanti di dalam pengelolaannya dan menurut informasi yang kami terima dalam sebulan itu sekitar 600 miliar rupiah hasil pendapatan dari perkebunan itu dalam 1 bulan. Kemudian
Berapa akan kami hitung kerugiannya? Tentunya sejak perusahaan itu didirikan, sejak perusahaan itu menghasilkan, dari situlah kerugian negara nanti. Dan nanti akan saya minta Pak Kepala BPKP untuk melakukan perhitungannya. Kemudian juga dalam kesempatan ini saya juga sampaikan, tadi pagi kami bertempat di kantor BPKP, telah melakukan kerjasama, membuat tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit. Bahwa kami bekerja sama untuk melakukan audit atas banyak, nanti ada mulai dari lahan, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan. Nanti juga Pak Kepala BPKP akan menyampaikan apa aja yang akan kami tindak lanjuti dengan itu. Kemudian yang utamanya lagi sebenarnya dengan Kepala BPKP, kami akan selalu meminta bantuan untuk pelaksanaan audit yang kami lakukan. Misalnya ada korupsi yang dilakukan yang menyentuh rakyat kecil, mulai dari sawit, ya, minyak goreng, kemudian garam, kemudian ekspor besi. Nah, ekspor besi juga, ya, ekspor besi juga kami lakukan koordinasi dengan Pak Menteri BUMN. Kenapa? Sekarang KS sudah setengah mati, tidak bisa bersaing dengan harga besi yang ada. Karena harga besi yang masuk, udah perkaranya sudah dalam tahap penyidikan. Itu kita tidak bisa, PTKS tidak bisa melakukan persaingan harga dengan barang-barang ekspor yang melimpah tanpa ada didukung oleh surat-surat yang benar. Dan juga saya ingin juga kesempatan ini memperjelas kenapa kami selalu koordinasi dengan dan mendukung kegiatan bersih-bersih BUMN. Yang pertama tentunya bahwa kami ini bukan hanya mempunyai organisasi, bukan hanya mempunyai fungsi sebagai melakukan represi, penindakan-penindakan, tapi juga kami mempunyai unsur perdata dan tata usaha negara. Unsur ini mendukung tentang restrukturisasi, mendukung restrukturisasi organisasi, bahkan bahwa manajemen. Kami punya itu. Jadi kami selain melakukan represi, tapi juga kami memperbaiki restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan yang ditimbulkan kerugian. Dan ini sudah terjadi di Jiwasraya. Jiwasraya itu kami bersama tim dari BUMN melakukan bagaimana perbaikan di situ. Juga dengan Asabri. Bahkan yang akan disampaikan dengan Garuda, kami juga begitu. Nanti Pak Menteri akan menjelaskan secara rincinya. Jadi itu saya sampaikan kenapa saya mengundang beliau di sini. Saya mengundang beliau untuk menyampaikan ini loh hasil dukungan kami kejaksaan dalam rangka bersih-bersih BUMN. Demikian juga saya dengan Pak Kepala BPKP ini kami saling mendukung, dan utamanya adalah dalam rangka penghitungan kerugian negara. Dimanapun juga kami sangat membutuhkan dukungan dari BPKP dan BPKP. Dan tentunya kami terima kasih kepada Pak Menteri, terima kasih kepada Pak Kepala BPKP untuk kerjasama selama ini. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu yang sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya tidak mengulangi, saya hanya menambahkan bahwa ini adalah bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media,
saya ingin menambahkan satu hal saja yang disampaikan Pak Jaksa. Sebagaimana tadi teman-teman dengar, kita memang banyak berkolaborasi, bekerja sama dari awal ya, dan tadi disebutkan berbagai jenis bekerjasama. Dan tadi pagi kami juga mulai bekerja sama kembali, berkolaborasi dalam kaitan audit tata kelola industri kelapa sawit. Tentu teman-teman sudah sering mendengar sampaikan Pak Luhut, Pak Menko Maritim, bahwa beliau sudah meminta kami untuk melakukan audit terkait dengan tata kelola industri kelapa sawit. Kami ingin sampaikan bahwa permintaan beliau itu sangat luas sekali, dari mulai hulu sampai dengan hilirnya, dari mulai perkebunan sampai dengan ekspor dan sebagainya, monitoring ekspor dan semuanya lengkap, jadi mulai awal sampai proses sampai dengan hasil. Dan ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa kita akan melakukan pembenahan dan penertiban atas tata kelola industri kelapa sawit. Karena itu kami melakukan audit ini. Counterpartnya banyak, ya, banyak sekali kementerian lembaga, termasuk Menteri Keuangan, Bea Cukai, Pajak dan sebagainya, dan semua kementerian lembaga yang terkait dengan permasalahan industri tata kelola sawit tersebut. Dan objek auditnya juga banyak, bersifat lintas sektoral, ya, termasuk juga instansi-instansi pusat dan di daerah, BUMN, ya, serta perkebunan dan pabrik kelapa sawit, itu semuanya termasuk objek audit kita. Nah, karena itu audit ini kita lakukan baik dari tim auditor di pusat, di BPKP pusat maupun di 29 perwakilan BPKP. Jadi range-nya luas sekali. Dan salah satu audit ini, ya, kita berkolaborasi tentu saja dengan Kejaksaan Agung, yang tadi teman-teman juga sudah mendapat penjelasan dari Pak Jaksa Agung bahwa Jaksa Agung sedang melakukan penyelidikan dan juga penyidikan masalah kelapa sawit. Kolaborasi ini didasarkan atas pertimbangan utama efisiensi, ya, audit dan penyidikan, sehingga nanti pihak-pihak yang dipanggil yang dimintai keterangan atau datanya itu tidak perlu bolak-balik ke Kejaksaan atau di BPKP. Nanti ada tim gabungannya. Dan kolaborasi ini tentu saja diharapkan kita akan bisa bekerja secara komprehensif, ya. Yang tujuan utamanya ini harus diingatkan adalah dalam rangka pembenahan dan penertiban tata kelola industri kelapa sawit di tanah air ini agar bisa memberi nilai tambah yang optimal bagi perekonomian negara, bagi keuangan negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, pagi ini kami wujudkan kolaborasi ini dalam bentuk tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit yang sebenarnya adalah salah satu implementasi MOU kita. Kita ada MOU sehingga tadi Bapak-bapak, teman-teman semua dengar banyak sekali yang kita kolaborasikan di dalam berbagai kegiatan dalam restrukturisasi, audit perlindungan kerugian negara dan sebagainya, termasuk juga tukar-menukar data informasi yang kami perlukan masing-masing. Demikian teman saya Pak Jaksa Agung. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.